siang Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk atensinya atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Kita sepakati bersama bahwa semua hal baik demi kebaikan sekolah ini juga tentu bukan tanggung jawab kepala sekolah atau manajerial sekolah, tapi secara holistik harus kita pandang sebagai tanggung jawab kita bersama, baik dari level guru, tenaga kependidikan, manajerial dan juga kepala sekolah. Untuk itu Bapak Ibu, sesuai dengan arahan yang telah disampaikan Bapak Kepala Sekolah terkait persiapan kita menuju implementasi kurikulum Merdeka yang benar-benar akan kita mulai di tahun ajaran baru tahun depan, maka saat ini Kementerian memberikan opsi dan kita pilih sekarang sekolah kita berada di opsi ketiga, yaitu mandiri belajar. Artinya kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sembari mengimplementasikan sedikit apa yang kita kuasai dalam pembelajaran yang sekarang ini. Nah, kegiatan kita hari ini merupakan rangkaian ya Bapak Ibu ya. Ini adalah satu dari sekian banyak seminar, sosialisasi, pelatihan-pelatihan yang akan kita ikuti ke depannya. Tentu kalau misalnya kita punya sumber daya yang bisa dimanfaatkan sesama kita guru akan sangat baik. Pun kalau bisa, kalau tidak bisa atau membutuhkan sifatnya, nanti kita akan undang dari pengawas ataupun dari dinas setempat yang mungkin dapat mengakomodir kebutuhan kita terkait persiapan kita menuju IKN. Hari ini Bapak Ibu, kita akan mulai dengan satu materi yang sangat fundamental. Kita bisa lihat di sini judulnya sesuai dengan flyer yang telah kami bagikan. Judulnya adalah budaya positif di sekolah. Kita akan bercerita, akan melihat lebih jauh bagaimana menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum itu Bapak Ibu, kita ingin dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kita siang hari ini. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ini sudah beberapa minggu lalu kami diskusi dengan Pak Antoni. Pak, kalau boleh ilmu yang Bapak dapat itu pada kegiatan guru penggerak, mohon dibagikanlah kepada kita semua. Ya, dikarenakan ya kalau saya perhatikan bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti guru penggerak ini akan mendapatkan sebagai poin salah satu poin dalam hal penilaian guru di kemudian hari. Jadi untuk itu Bapak Ibu janganlah bermalas-malas ya. Tidak ada waktu ikutilah. Dikarenakan apa? Menteri kita Bapak Nadiem Makarim itu sangat getol sekali bagaimana menciptakan bagaimana supaya pendidikan di Indonesia itu semakin maju. Bagaimana cara belajar siswa itu mengenakan. Ya, bagaimana anak didik kita sekarang itu bagaimana supaya belajar merdeka. Merdeka dalam artian yang positif lah. Ya. Jadi Bapak Ibu berikanlah waktu, kasih kesempatan untuk semakin belajar. Jadi kalau boleh Bapak Ibu semua ikutlah calon guru penggerak itu karena banyak ilmu di sana. Saya hanya mengimbau mengajak Bapak Ibu ya, karena manfaatnya untuk Bapak Ibu sendiri. Dan jenjang karir nanti penilaian untuk pernikahan dari Bapak Ibu juga salah satu ini cukup. Ya. Nanti ada perintah pendidikan atau pembelajaran dalam implementasi perubahan yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Jadi untuk itu mari kita berbagi ya. Makanya kemarin saya katakan itu ilmu sekarang ini jangan dipelita. Seperti contoh ilmu silat itu di Indonesia itu asalnya dari Indonesia, tapi yang juara dunia sekarang sudah luar negeri. Karena kenapa? Orang Indonesia kritiknya nggak tanggung.
Makanya galilah itu. Bagaimana Bapak Ibu supaya mengajar di kelas itu enak, dan bagaimana anak didik kita itu menerima ilmu dari kita itu juga enak, senang. Maka mari kita ciptakan bagaimana cara kita untuk memberikan ilmu kepada mereka. Untuk itu, ya, asosiasi IKM di SMA Negeri 1 Besar Kalidas pada jam berapa nih? 12.30 resmi saya buka. Terima kasih. Baik, mohon izin Pak, kami langsung mulai ke materi Pak. Bapak Ibu, terlepas dari program guru penggerak, sebenarnya esensi kegiatan kita hari ini lebih ke kebutuhan kita ya, terkait persiapan IKM. Artinya Bapak Ibu guru kan selama ini mengikuti pelatihan mandiri juga. Artinya Bapak Ibu guru juga mungkin sedikit banyak sudah menguasai bagian-bagian dari IKM. Kita tidak menutup kemungkinan kita akan berkolaborasi. Latar belakang pelatihan apapun itu, selama kita bisa berkontribusi, nanti kita bisa jadi pembicara di depan, pemateri di depan untuk saling berbagi. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin mulai dari logo ini. Saya kira kita semua tahu logo ini ya Bapak Ibu ya. Atau ketika ditanya siapa yang tidak pernah punya ini, apakah di antara kita ada yang tidak pernah punya? Ini adalah satu perusahaan telepon seluler terbesar di dunia pada saat itu. Mereknya adalah Nokia. Lalu kemarin sesuai dengan survei, tidak ada lagi persentase pengguna Nokia sekarang ini hanya di bawah 5% dari total seluruh pengguna telepon seluler atau telepon genggam di dunia. Apa yang terjadi ketika Nokia awalnya memulai usahanya bukan dari perusahaan telepon seluler, tapi dari perusahaan karet, penghasil ban dan seterusnya. Lalu kemudian mereka berubah masuk ke ranah industri teknologi, mengeluarkan handphone, kita sebut handphone, lalu mereka menguasai pasar. Namun sekarang kita tidak bisa lihat, atau bahkan di antara kita sekarang mungkin tidak ada lagi yang pakai Nokia. Apa yang membuat Nokia kemudian hancur? Digulingkan oleh Samsung, iPhone, Vivo, Oppo dan provider yang lain. Kita lihat Bapak Ibu. Rupanya Nokia mengalami fluktuatif ya, sifatnya fluktuatif. Ada pengurangan yang sangat tinggi jumlahnya karena beberapa hal yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah Nokia bergerak lambat. Bergerak lambat, tidak melihat kebutuhan. Kemudian terlalu puas diri. Kita tahu semua orang pakai Nokia, tidak ada merek lain saat itu ya. Kemudian kurangnya inovasi produk. Produknya begitu-begitu saja, paling ganti casing. Prosesornya tetap Symbian, layarnya hitam putih. Hanya casingnya yang beda. Kemudian keputusan yang salah, di mana saat itu Nokia mengambil keputusan bahwa mereka tidak ingin masuk ke ranah Android. Mereka berpuas dengan prosesor Symbian yang mereka punya. Itulah keputusan yang paling salah yang dibuat oleh Nokia. Kemudian tidak bersaing. Ketika Android masuk, kemudian Android selalu berubah. Dari Jelly Bean masuk ke Lollipop, masuk ke sekarang sudah Android 11. Bahkan sementara Nokia masih berpuas diri, lalu kemudian tidak membuat suatu terobosan untuk dapat bersaing. Maka efeknya adalah mereka kehilangan pasar. Ya, dan kita pahami sekarang Nokia mulai masuk ke Android, mulai produksi Android, tapi ternyata itu tidak bisa mengembalikan kejayaan mereka karena mereka juga tidak memberikan produk unggulan di sana. Mereka hanya meniru apa yang dilakukan oleh Oppo, yang dilakukan oleh Vivo, Samsung dan seterusnya. Tidak ada produk unggulan. Hari ini Bapak Ibu kita duduk di sini berkolaborasi juga untuk beberapa kegiatan berikutnya supaya kita keluar dari alasan-alasan ini. Supaya kita tidak lagi bergerak lambat, tapi mulai bergerak cepat. Supaya kita tidak terlalu puas diri dengan apa yang kita miliki sekarang. Supaya kita tidak kurang dalam inovasi produk, ya harus kreatif untuk produknya. Kemudian supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah. Lalu kemudian kita dapat bersaing dengan rekan-rekan sekolah lain. Bayangkan Bapak Ibu,
ketika ditanya sebutkan satu kata tentang SMA Bosar Maligas, saya kira jawaban teman-teman kita di luar sana itu esensinya pasti negatif, karena kita memang tidak punya produk unggulan, tidak bersaing, supaya kita juga tidak kehilangan pasar. Ya, ketika ditanya satu sekolah perwakilan dari Simalungun, lalu orang hanya berfokus ke Raya, oh SMA Raya saja utusannya, atau SMA Bandar 1 saja utusannya. Kenapa? Karena memang mereka ratingnya lebih tinggi daripada kita. Nah, itu yang mau kita kejar Bapak Ibu, supaya kita dapat pasar di situ. Kemudian supaya kita memiliki produk unggulan. Ke depan Bapak Ibu, dengan visi misi yang akan kita bentuk, kita akan pikirkan dalam visi misi tersebut bagaimana supaya kita memiliki produk unggulan. Nah, itu alasan kita hari ini Bapak Ibu. Pun kalau sekarang kita adakan seminar, kita awali dengan budaya positif di sekolah. Kita ingin memperbaiki diri, memulai dari diri. Budaya positif ini ternyata harus dipandang holistik dari segala arah. Tidak bisa serta-merta ketika sekolah itu diam, tidak berisik maksudnya, lalu kemudian sekolah itu disiplin. Bukan berarti ketika sekolah itu 7.15 tidak ada lagi siswa yang masuk, semua sudah di dalam kelas, lalu kita klaim bahwa sekolah itu positif, disiplinnya bagus gitu. Ternyata tidak. Lebih jauh Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang perilaku siswa. Ya, Bapak Ibu, kita kenal dengan sosok ini? Ya, siapa? Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantara yang kemudian beberapa waktu belakangan menjadi sangat tenar di dunia pendidikan, karena menteri kita sekarang beserta jajarannya mengarahkan kiblat pendidikan lebih condong ke Ki Hajar Dewantaranya. Banyak filosofi yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian kita akan adopsi, dan itu menjadi modal utama dalam pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum kita tahun depan akan pakai Merdeka Belajar untuk kelas 10. Kelas 11 dan 12 akan lanjut menggunakan K13. Pertanyaannya adalah, mengapa kurikulum berubah? Mengapa tidak kita lanjut saja K13 itu? Atau mengapa tidak kita perbaiki apa yang salah di K13? Dengan rapat ataupun eksplorasi, analisis dari tim kementerian, kemudian mereka mengeluarkan, merilis keunggulan kurikulum Merdeka. Ada 3. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kita di Utabayi sudah dengar ya, ternyata peserta didik juga dibagi fasenya. Kita nanti masuk di fase E dan F. Kemudian belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Bapak Ibu, ini satu kata yang sangat sulit untuk terjemahkan ini, menyenangkan. Bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu? Ya, tapi ini kita bahas nanti di sosialisasi berikutnya. Keunggulan yang kedua, lebih merdeka. Untuk peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih ya Bapak Ibu ya, memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Ini lebih dekat seperti SMK. Mereka milih langsung dijurukan di situ. Nah, kita bahas lebih jauh lagi. Kemudian guru akan mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi dianalisis perkembangannya seperti apa. Untuk sekolah, keunggulan kurikulum Merdeka memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum. Bapak Ibu, kita yang mengembangkan. Jadi semua bukan given lagi dari pemerintah. Kalau di K13 kita dikasih silabus, indikator, KI, KD semua dari pemerintah melalui kementerian. Ya, hari ini kita dikasih kesempatan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Ada banyak sekolah di Simalungun, ya, tapi karakteristiknya tidak ada yang sama. Maka pendekatan pembelajarannya Bapak Ibu kita sesuaikan dengan itu semua. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek. Ini kegiatan proyek ya Bapak Ibu ya. Kita bahas kemarin di Utabayi juga. Memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Misalnya isu lingkungan, kesehatan,
dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Pancasila. Nah, inilah alasan kenapa kurikulum diubah. Selama ini kita statis, datangnya dari atas, jadi kita dicekoki, oh ini sekeranjang perangkat kalian laksanakan di sekolah, kira-kira begitu. Nah sekarang tidak, kita berangkat dari bawah, piramidnya diubah. Kita berangkat dari bawah lalu berkembang semakin besar, bukan dari atas sumbernya. Sedikit kuis Bapak Ibu sudah dibagi, Bu Dede, linknya. Kita buka di grup keluarga Bos Ramaligas ya. Bu Rida sudah kirim link di situ. Kita mau petakan sedikit seperti apa tanggapan kita, pandangan kita terkait paparan yang sedikit tadi. Silahkan diklik linknya lalu dimasukkan kode. Kodenya tampil di slide ini. Delapan 248 itu kodenya. Ya, masuk dengan kode. Ini Bu, masukkan di sini kodenya. Ya. 895. Ini Pak, aktifkan. Ya. 895 248. Salah 5 itu Bu. 248. Oke, masukkan kode. Ini masukkan kode. Namanya nama panggilan, nama pendek boleh Bapak Ibu, nggak harus lengkap. Oke, ini nampak ini yang sudah masuk Novalia, Novel, Regen, Robert ini nama Bapak Ibu kan? Situ ya. Boleh. EKE boleh, alias boleh. Nama artis boleh. Masih 4 orang ya. Oke, 5 orang. Nama tokonya boleh. Maksudnya apa Bu? Stop gitu. Mulai. Boleh pilih aja, nggak ada masalah. Nih, Bu Tom, ini Bu Tom. Ini punya Pak. Delapan 95248. Oke, 11. Sudah masuk semua? 12 orang.
13. Ya. Sudah semua ya? Bu Ingrid sudah, Bu? Oke, kita mulai ya. Jadi Bapak Ibu lihat apa yang tampil di handphone ya. Jawab di handphone ya Bapak Ibu. Ya, kalau sudah disampaikan berarti sudah terkirim. 9, 8. Oke, jawab kalau ini hanya kuis ya Bapak Ibu ya. Jawabannya memang sama-sama benar. Satu orang menjawab salah. Cipto. Ini karena fotonya nipu ya Bapak Ibu ya. Kalau agak ganteng dari fotonya mungkin tahu ya. Menipu dia. Oke, kita lanjut. Dari 15. 3, 2, 1. Satu orang tidak menjawab ya. Terlambat. Nopen ada di atas ini. Ini karena kecepatan dan ketepatan ya. Sama-sama benar, tapi siapa paling cepat? Nah itu poinnya lebih besar. 2 orang menjawab salah ya. Ngecip banget sih. Oke, next. Pertanyaan ini Bapak Ibu memetakan pemahaman kita. Ini secara kasat mata. Ini termasuk asesmen diagnostik, artinya asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran. Seorang guru perlu memperhatikan minat dan bakat siswa. Ini dianggap perlukah ini agar kreativitas siswa berkembang. Dan 8 orang di antara kita menjawab salah gitu. Menganggap bahwa itu tidak perlu. Salah tekan, oke, boleh. Salah tekannya. Kita coba lagi, lanjut. Yang salah. Boleh nak cukup nanti hapus ke kantor Ibu Hera. Oke, Bapak Ibu, ini parah sebenarnya.
ketika di level satuan pendidikan, guru-guru hanya tahu tuturi handayani karena menempel di OSIS dan seterusnya. Seorang guru atau pendidik harus menjadi panutan atau memberikan contoh sesuai patra triloga. Bapak Ibu, ada tiga trisula ya, kita sebut tiga trisula lah dari Gaya Tuantara. Ingaso Suntulodo, Ngani Malungkarso, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani itu yang terakhir. Tuturi Handayani itu berarti guru posisinya di belakang, bukan di depan. Ya, guru di belakang memberikan dorongan motivasi. Sedangkan ini guru harus menjadi panutan, menjadi contoh. Itu artinya trisula yang pertama. Ingaso Suntulodo. Ya, kita lanjut. Ada beberapa lagi. Dijawab. Semua anak memiliki gaya belajar yang sama. Apakah sama? Apakah gaya belajar anak itu sama semua? Ya. Oke, mantap. Kita menjawab benar semua ya. 12, ada 3 orang yang tidak berhasil menjawab, mungkin jaringan. Tujuan membangun budaya positif, ini materi kita hari ini. Tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Harusnya benar semua ya. Semua benar ya. Ayo. Kita lanjut. 3, 2, 1. Aktivitas mengajak murid mengamati lingkungan dapat membuat murid menganalisis permasalahan yang terjadi di sekolah dan mendiskusikan solusinya. Hal tersebut dapat menumbuhkan karakter bernilai kritis. Apakah kita setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Harusnya yang benar semua ya. 14 orang. Ya. Oh, 1 orang tidak setuju. Tidak apa-apa, itu nanti akan digali lagi. Pertanyaan ke-8. Guru perlu mengembangkan motivasi intrinsik. Hati-hati, intrinsik ya. Kita harus pahami pengertian kata intrinsik ini. Apakah kita sebagai guru perlu mengembangkan motivasi intrinsik? Ya. 3, 2, 1. Hasilnya adalah iya, 14 orang sudah benar. Bagus, mantap Bapak Ibu. Ya. Kita mulai lagi, 2 pertanyaan terakhir. Yang berperan dalam proses penyusunan keyakinan kelas, hati-hati, keyakinan kelas hanyalah guru. Nanti ini materinya Bu Riri akan sampaikan tentang ini. Keyakinan kelas
kelas, apakah hanya guru? Jadi beda peraturan, beda dengan keyakinan. Apa itu konsekuensi nanti dibahas sama murid. Habis. Ini relatif tidak apa-apa. Kalau ada yang menjawab salah nggak apa-apa. Nanti setelah sosialisasi ini baru jawabannya benar. Kita bertahan ya. Ya, 2 orang menjawab salah. Nanti bisa jadi 0 ya. Pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Yang termasuk keyakinan kelas. Kita hanya memilih yang mana yang merupakan keyakinan. Berangkat dari kata dasarnya yakin. Harusnya kita bisa terjemahkan. Ya. Bu Herlina tokoh di puncak. Oke, ada 2 yang menjawab salah ya, tidak apa-apa. Ya. Bu Herlina dapat 8.870, cukup ongkos kesehatan. Kebun kurang ya, harus 10.000 ya. Oke, cukup Bapak Ibu, kita mau lanjut dulu. Nanti Bu Deni ikut saja. Ya, disiplin. Secara lebih mendalam Bapak Ibu, kata ini sebenarnya dari awal kita sekolah, dari kita bahasa Bataknya maroha ya. Kita tahu apa yang salah dan yang benar, itu diterjemahkan dengan kata disiplin. Ternyata disiplin ini tidak bisa hanya diminta, tetapi harus diberikan. Ya, kita tidak bisa terus menuntut kepada siswa untuk disiplin. Ternyata kita perlu memberikan apa itu disiplin. Ya, masih sempat kuis nggak ya? Masih sempat kuis Bu? Masih. Kita mau bedakan Bapak Ibu, apakah disiplin yang selama ini kita lakukan benar atau tidak? Oke, masuk lagi Bapak Ibu, kita masukkan kode permainan. Balik lagi ke link yang pertama. Kita buka lagi link yang pertama. Boleh buka langsung dari grup atau baliknya itu masukkan kode. Ya. Kodenya adalah 153030. 153030. Ya, langsung dimulai Bu, masukkan namanya. Ya, dimasukkan lagi namanya. Masih 12 orang.
13 orang. Ada kendala Bapak Ibu untuk masuk? 14. Oke, kita mulai ya. Apakah lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat datang ke sekolah dan seterusnya? Termasuk hukuman? Kita pilih. Ya, lanjut pertanyaan kedua. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, 4 orang menjawab itu adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk kemanakah dia? Baik, 1 orang menjawab itu adalah konsekuensi. Nanti kita supaya bisa bedakan ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret tergolong kemana? Ya, itu termasuk ke konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini bentuk dari apa ini? Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Jawabannya adalah ya, konsekuensi. Itu bukan hukuman ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Ini masuk ke mana ya? Hanya memilih ya Bapak Ibu, harusnya cepat antara konsekuensi dengan hukuman. Jadi ada yang disuruh buka sepatu itu masuk ke dalam hukuman, bukan konsekuensi. 3 pertanyaan terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini ada mirip dengan pertanyaan di awal ya. Oke, kita mulai ya.
Buang apa di atas? Akan jawaban ya. MU tiba. Ya, 4 orang menjawab itu adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Setelah masuk kemanakah dia? Masuk nama gua mana? Baik, 1 orang menjawab itu adalah konsekuensi. Nanti kita supaya bisa bedakan ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tertolong kemana? Salah tadi dibakar. Ya, itu termasuk ke konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini bentuk dari apa ini? Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Jawabannya adalah ya, konsekuensi. Itu bukan hukuman ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Ini masuk ke mana ya? Hanya memilihnya Bapak Ibu, harusnya cepat antara konsekuensi dengan hukuman. Jadi ada yang disuruh buka sepatu itu masuk ke dalam hukuman, bukan konsekuensi. 3 pertanyaan terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini ada yang mirip dengan pertanyaan di awal ya. Dilanjut. Sampai ke distance pun apa? Jaringan. Sudah ingat. Oke. Hanya tinggal 2 pertanyaan Bapak Ibu, tapi kira-kira esensinya di situ semua. Kita mau lanjut sedikit lagi. Dari kuis tersebut Bapak Ibu kita bisa lihat sebenarnya kita belum paham yang mana kesepakatan, yang mana menghasilkan konsekuensi, lalu kemudian yang mana hukuman. Kalau treatment yang kita berikan kepada siswa bukan berdasarkan kesepakatan kita sebelumnya, ya, tidak ada kontrak antara guru dengan siswa, kita harus memberikan sesuatu kepada siswa, treatment tersebut masuk ke hukuman. Tetapi kalau hal tersebut sudah kita sepakati bersama, lalu kemudian siswa melanggar, maka itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Ya, kita lihat Bapak Ibu, disiplin secara etimologi
berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Bagaimana murid tersebut dapat belajar kalau kita memberikan treatment atau pendekatan yang tidak nyambung dengan kesalahan yang diperbuatnya? Itu kenapa kita dilarang memberikan hukuman. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini filsuf semua ini. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun Bapak Ibu, kita lihat di paragraf yang di bawah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang terlambat datang ke sekolah, kita suruh push up 10 kali, 15 kali, makin lama dia terlambat makin besar hukumannya supaya dia patuh terhadap kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ternyata kesalahan-kesalahan siswa yang diperbuat mereka itu ada dasarnya. Ya, semua perilaku itu ada motivasinya, ada latar belakangnya. Kita mau lihat Bapak Ibu. Jangan dikonek lagi. Oke. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu datang ke sekolah cepat-cepat hanya untuk menghindari supaya tidak dihukum, begitu. Nah, itu motivasi yang datang kepadanya itu disebut dengan motivasi eksternal. Di luar, pengaruhnya itu dari luar datang. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Siswa itu ternyata belajar bukan untuk dirinya, tapi untuk juara satu di rapor. Lalu kemudian ketika ada juara satu di rapor, orang tuanya akan kasih hadiah. Itu motivasinya dari luar, eksternal. Ya, dia belajar ternyata bukan karena dia sadar atas kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini berbeda nih dengan 1 dan 2. Jadi pertanyaan di dalam, saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya? Ini pertanyaan reflektifnya. Nah, ini masuk ke dalam motivasi internal atau motivasi yang memiliki tujuan disiplin positif. Ya, secara ringan Bapak Ibu kita lihat analogi yang di slide berikut. Kita semua tahu bahwa ini adalah telur. Pada akhirnya semua telur akan pecah Bapak Ibu. Ya, pada akhirnya telur akan pecah. Dia akan retak. Kita mau lihat dua motivasi yang terjadi di dalam telur ini. Ya, kalau telurnya mendapatkan power atau kekuatan dari luar, ini seperti ibu-ibu di rumah nih, mau masak atau mau ceplok telur. Itu powernya itu datang dari luar. Tenaganya datang dari luar. Atau kalau telurnya jatuh, kita jatuhkan, terguling atau terpijak, maka telurnya pecah. Powernya datang dari luar. Yang terjadi adalah telurnya menjadi pecah seperti ini. Itu kalau motivasi ekstrinsik, motivasi telur pecah itu datang dari luar, kekuatannya dari luar. Kita lihat bedanya dengan ini. Kalau motivasinya datang dari dalam, kekuatannya datang dari dalam, telur tersebut pasti pecah, tapi berubah menjadi ayam. Ya, akan ada kehidupan di sana. Jadi bayangkan Bapak Ibu, apa bedanya yang dari luar dan dari dalam? Siswa kita diharapkan seperti anak ayam ini yang tumbuh atas motivasi dalam dirinya sendiri, termasuk dalam hal disiplin. Memperbaiki kesalahannya itu karena dia berpikir bahwa itu salah, lalu dia tahu cara memperbaikinya. Bukan ketika dia salah lalu kita marahi, kita hukum, kita push up, dia nggak akan berubah jadi ayam. Dia menjadi pecah. Hasilnya adalah pemberontakan. Siswanya makin bandel, makin melawan sama kita. Semakin kita hukum, semakin melawan. Karena balik lagi, motivasinya bukan dari dalam, tapi dari luar. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita jangan buat A sampai Z di sekolah. Kita hanya buat ABC, biarkan siswanya memikirkan E, F, G dan seterusnya. Akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Jadi di kurikulum merdeka itu diharapkan siswa dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri, kemandiriannya untuk dapat memerintah diri sendiri. Tidak hanya datang ke sini sebagai orang yang diperintah
dari awal dia datang sampai dia selesai. Ya, Bapak Ibu ya. Budaya positif di sekolah. Nah, kita mulai dari diri, kita perbaiki dari diri. Nanti ketika kita semakin matang, kita akan siap untuk hadir di hadapan siswa sebagai orang yang dapat memberikan dampak, terlebih dalam pendisiplinan perilaku mereka di sekolah. Budaya positif di sekolah dimulai dari pembentukan disiplin individu. Ini Bapak Ibu, individu, kita dulu yang berbenah. Dan kelompok. Setelah individu berbenah, maka ada aktivitas kolaboratif di dalam kelompok, ya, di dalam sekolah itu sendiri. Entah itu sesama guru, sesama siswa, atau sebaliknya antara guru dengan siswa, ya, seluruh warga sekolah. Kemudian penerapan disiplin tersebut dapat diakomodir dengan pendekatan restitusi. Lalu bagaimana menumbuh kembangkan kemandirian siswa, Bapak Ibu? Bagaimana menstimulus, merangsang mereka untuk tahu mana yang benar, untuk menemukan solusi sendiri atas kesalahannya. Nanti materi dilanjutkan dengan Bu Dewi. Apa itu restitusi, apa itu keyakinan, apa itu kesepakatan, apa itu hukuman, yang tadi di kuis itu sudah kita bahas di awal ya. Ternyata kita banyak yang tidak paham mana yang kesepakatan, mana yang hukuman. Ya, ini saya pikir sangat menarik. Saya berharap ya, dua seribu dari jauh-jauh. Satu, masalah guru pikir coba lebih diaktifkan lagi. Kemarin kan ada itu yang lompat jendela, yang saya panggil, siapa yang pikir hari itu saya panggil, saya marah-marahin. Coba kalau kita itu bekerja, ya, kerja tidak membuat kesempatan untuk melakukan lompat dari jendela, saya pikir yang pasti dia tidak akan melakukannya. Nah, ketika si anak itu melakukan, ya, melakukan hal-hal yang sama, coba apa tadi yang dikatakan Ibu Feli? Coba kita rasakan, kita dulu orangnya itu, supaya kita tahu memberikan hukuman apa yang baik, yang cocok bagi dia, dan tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Jadi kepada Bapak Ibu, hal yang seperti ini bahwa masalah keterlambatan ini, saya berharap ya semakin hari supaya berkurang lah, jangan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Seperti dikatakan Ibu, coba tanyakan dia apa penyebabnya. Ya. Kesalahan itu rasakan dulu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan kesalahan seperti itu. Jadi saya berharap ini